Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jagoan On Wheel. Di atas roda kita bercerita. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Jangan lupa selalu memberikan vibes positif kepada siapa saja yang kita temui, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif teman-teman. Nah, untuk sharing-sharing informasi terkait cryptocurrency khususnya Pi Network hari ini, kita akan membahas tentang buat teman-teman yang belum KYC, sepertinya berita ini akan mengecewakan teman-teman semua ya. Tapi mau nggak mau harus kita informasikan, harus kita share kan, supaya sudah tahu gitu kalau KYC ini sebenarnya sudah ditutup teman-teman. KYC ini sudah ditutup. Nah, bagi teman-teman yang memang belum KYC, sepertinya akan kehilangan koinnya teman-teman. Nah, kita bahas dulu ya di sini ya, beritanya seperti apa. Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman ya. Kita bahas secara singkat di sini teman-teman. Nah, KYC Pi Network ini resmi ditutup teman-teman. Sudahkah teman-teman lolos proses verifikasi ini? Nah, jika belum, mungkin ini saatnya bersiap menghadapi konsekuensi yang tidak bisa dianggap sepele. Sebab sejak 14 Maret 2025, Core Team Network resmi menutup masa KYC, tahap krusial sebelum masuk ke jaringan mainnet open. Ternyata hanya pionir yang berhasil menyelesaikan KYC yang bisa membawa aset Pi mereka menuju dunia nyata transaksi. Kabar ini kembali diperjelas oleh akun resmi Dr. Nicholas pada 6 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa hanya mereka yang telah lulus KYC yang berhak mentransfer Pi ke jaringan utama. Hanya pionir yang lulus KYC yang dapat mentransfer Pi mereka ke mainnet. Bagi yang belum menyelesaikan KYC, ada risiko besar Pi bisa hangus dan dialokasikan ulang ke komunitas sebagai bagian dari distribusi yang lebih adil dan patuh regulasi. Apa yang terjadi setelah deadline KYC Pi Network? 1. Akun non-KYC dihapus bertahap. Pi Network tidak tinggal diam. Menurut pernyataan resmi Core Team, akun yang belum KYC akan dieliminasi secara bertahap. Pi yang bertahan di akun tersebut dianggap tidak valid dan akan ditarik kembali untuk kemudian didistribusikan ulang sebagai insentif kepada komunitas yang aktif dan terverifikasi. Langkah ini diambil untuk menghindari akun palsu sekaligus menjadi integritas jaringan. Seperti dikutip oleh update resmi, sistem ini membantu memastikan hanya pengguna asli yang berkontribusi dalam ekosistem. 2. Sistem KYC ini masih berjalan untuk yang sudah mendaftar teman-teman. Meskipun sudah tenggat waktunya lewat, Core Team ini masih memproses KYC bagi pionir yang mengajukan sebelum 14 Maret 2025. Proses ini berlangsung otomatis dan bertahap dengan target menyelesaikan backlog secara menyeluruh. Menurut laporan komunitas, sistem KYC ini bekerja 24 jam dan tetap dalam pengawasan ketat untuk menjamin transparansi. Mainnet open ini sudah dimulai. Ini keuntungannya. Nah, pionir yang lulus KYC kini bisa memanfaatkan berbagai fitur di mainnet. Beberapa fitur unggulannya termasuk transaksi digital antar pengguna, akses ke marketplace internal, staking aset Pi untuk mendapatkan imbal hasil. Dengan dibukanya mainnet, Pi Network ini akhirnya memasuki fase pemanfaatan ekonomi nyata. Ini menjadi momen penting bagi pengguna yang telah lama menggunakan untuk melihat Pi menjadi alat tukar sesungguhnya. Belum lolos KYC, ini yang harus kita lakukan. Jika ada yang belum lolos KYC hingga 14 Maret lalu, sebaiknya tetap aktif mengikuti saluran resmi seperti Telegram dan YouTube Pi Network Community. Meski belum ada pengumuman soal gelombang KYC selanjutnya, tidak menutup kemungkinan akan ada mekanisme baru di masa depan. KYC adalah kunci masa depanmu di Pi Network. KYC Pi Network itu bukan sekedar prosedur teknis
tapi menjadi tiket utama menuju ekosistem mainnet yang kini semakin aktif. Bagi yang sudah lulus, ini saatnya memanfaatkan peluang ekonomi digital bersama jutaan pionir lainnya. Sedangkan bagi yang belum, jangan putus harapan. Pantau terus informasi dari core team dan siapkan diri jika peluang kedua datang. Ya, jadi jangan berkecil hati ternyata teman-teman, bagi yang memang belum KYC, siapa tahu ada KYC gelombang kedua. Ya, ini juga belum resmi ya teman-teman ya, hanya berjaga-jaga, siapa tahu ada gitu. Kalau memang nggak ada ya mau gimana lagi ya teman-teman ya, kita harus merelakan, kita ikhlaskan kalau memang ternyata belum KYC itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasi episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tonton terus Chef On Wheel setiap hari jam 18.00 WIB ya teman-teman ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe supaya teman-teman semua bisa membuat jagongan On Wheel ini semakin berkembang. Dan semoga jagongan On Wheel ini selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency, khususnya Pi Network, kepada teman-teman semua ya teman-teman ya. Nggak bosan-bosan saya mengingatkan kalau saya bukanlah financial advisor. Saya hanya membaca artikel kemudian merangkumnya dan membagikannya di sini supaya teman-teman semua bisa terinformasi dengan baik. Dan saya juga nggak ada niatan untuk mengajak teman-teman semua berinvestasi di koin manapun. Tapi kalau memang ternyata teman-teman ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, saya harap teman-teman tetap mengutamakan DIOR ya teman-teman ya. Do your own research supaya teman-teman semua bisa meminimalisir atau bahkan bisa terhindar dari kerugian. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan On Wheel, di atas roda kita bercerita.